Seorang pria tampak berjalan tergesa-gesa di antara guguran daun yang tertiup angin. Ia baru saja menutup tokonya, lalu berjalan hendak pulang ke rumah. Hari itu, sepertinya sudah ditunggunya selama belasan tahun. Begitu sampai di rumah, ia segera membuka sebuah lemari, lalu diraihnya sebuah alat yang diletakkan cukup tersembunyi, sebuah pemancar radio bergelombang pendek. Setelah tersambung, terdengarlah suara seseorang. Pria itu lalu menceritakan sebuah rahasia yang selama bertahun-tahun disimpannya. Sebuah rahasia yang akan menghancurkan pangkalan armada Inggris, sekaligus menenggelamkan kapal kebanggaan mereka. Video ini berkaitan dengan kisah Gunther Prins yang berhasil menyerang Scapa Flow. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kalian sudah menonton video merinding yang sebelumnya, yaitu serangan legendaris Gunther Prins ke Scapa Flow. Atau kalian bisa langsung aja klik link videonya di sini. Keberhasilan Gunther Prins menyerang pangkalan armada Inggris sungguh fenomenal. Dengan keberhasilan yang gemilang itu, namanya dikenal seluruh Jerman. Bukan hanya di Jerman, di luar negeri pun orang-orang kagum sekaligus terheran-heran bagaimana bisa sebuah kapal selam masuk ke pangkalan armada yang dijaga demikian ketat. Bahkan, tempat itu juga dipenuhi dengan ranjau dan jebakan. Kapal selam itu dengan gemilang sukses melakukan serangan, bahkan berhasil keluar dengan selamat dari sana. Inggris bahkan tidak pernah membayangkan peristiwa seperti ini akan terjadi. Gunther Prins memang sosok yang jenius. Ia mampu memimpin pasukannya dan mengeksekusi serangan dengan begitu lihai. Tapi, sosok di balik Gunther Prins juga tak kalah hebat. Pujian juga harus disematkan kepada Dönitz, sosok yang membuat rencana penyerangan itu. Ia mengetahui betul bagian paling lemah dari pertahanan Inggris di Scapa Flow yang terletak di Kirk Sound. Tapi, bagaimana Dönitz sampai tahu kalau di Kirk Sound sebenarnya terdapat sebuah lubang untuk menerobos Scapa Flow? Dan konon, inilah rahasianya. Pada tahun 1923, Laksamana Wilhelm Canaris yang merupakan pimpinan dinas intelijen Jerman mengirim seorang mantan perwira armada Jerman ke luar negeri sebagai penjual arloji. Ya, memang benar, mereka mengirim seorang mata-mata yang bekerja sebagai penjual arloji. Namanya adalah Alfred Waehring. Waehring bergabung dengan Badan Intelijen Angkatan Laut tahun 1923 dan langsung dikirim untuk tugas intelijen. Mula-mula, ia dikirim ke Swiss untuk belajar membuat jam. Tidak tanggung-tanggung, ia belajar di sana selama 4 tahun hingga benar-benar ahli di bidang itu. Tahun 1927, Waehring pindah ke Inggris. Canaris selalu memberinya sebuah paspor palsu atas nama Albert Ortel, sebuah nama yang cukup umum di Swiss. Sekarang, Waehring punya identitas baru. Sebagai Albert Ortel, ia lalu menetap di Kirkwall, tempat yang tidak jauh dari Scapa Flow. Selama beberapa waktu, Waehring yang sekarang menjadi Ortel bekerja sebagai tukang untuk beberapa toko arloji dan menjadi pembantu pembuat jam lokal. Pria yang dikenal ramah ini juga rupanya pekerja keras yang hemat. Maka seiring dengan berjalannya waktu,
ia akhirnya berhasil membuka sebuah toko jam di Kirkwall. Penduduk di sekitar daerah itu suka pada Ortel. Mereka sama sekali tidak menaruh curiga. Pria yang berasal dari Swiss ini pandai memperbaiki arloji. Tentu saja tidak ada yang aneh dengan semua itu. Orang-orang di sekitar rumah Ortel tahu betul kalau pria itu begitu suka pada laut. Kesukaannya dan perhatiannya terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan laut juga tidak mengherankan penduduk daerah Kirkwall. Maklumlah, karena di tempat asalnya, yaitu Swiss, memang tidak berbatasan dengan laut sama sekali. Setelah 5 tahun tinggal di Kirkwall, Ortel akhirnya menjadi warga negara Inggris. Tapi, hubungannya dengan keluarganya yang ada di Swiss masih terjalin dengan baik. Maka dari itu, tidaklah mengherankan Ortel banyak menerima surat dari Swiss. Bersama dengan surat-surat itu, juga datang bingkisan-bingkisan coklat yang selalu ia bagikan pada anak-anak di Kirkwall. Paling tidak, sebulan sekali, Ortel juga diketahui menulis surat yang ditujukan kepada ayahnya yang sudah tua di Swiss. Tapi, isi surat itu tak lain sebenarnya adalah informasi mengenai penempatan meriam-meriam perlindungan anti kapal selam yang ada di Scapa Flow. Ayah Ortel yang selalu dikirimi surat itu tak lain adalah Canaris. 2 tahun kemudian, 3 September 1939, Perang Dunia Kedua pecah. Ortel yang sudah menjadi warga negara Inggris dengan bangga memperlihatkan kesetiaannya terhadap tanah airnya yang baru. Tapi, itu semua hanyalah topeng, karena diam-diam dia selalu mengawasi dengan matanya yang tajam segala aktivitas yang terjadi di Scapa Flow. Saudara-saudara Ortel dan juga orang-orang Swiss lain yang tinggal di Kepulauan Orkney juga selalu memberikan laporan apa saja yang mereka lihat dan dengar di sekitar Scapa Flow. Maka, Ortel segera tahu kelemahan dari Kirk Sound. Pada pintu masuk sebelah timur ke arah Scapa Flow, rupanya belum dirintangi dengan kabel dari baja bertegangan tinggi di bawah permukaan airnya. Orang-orang Inggris saat itu mengira 3 blok ship saja sudah cukup, sementara jaring anti kapal selam lainnya sedang dipasang di pintu masuk yang lain. Mereka juga berpikir arus air di Kirk Sound yang sangat berbahaya pasti tidak akan bisa menyelamatkan kapal selam musuh yang hendak masuk ke sana. Namun, rupanya mereka salah. Ini adalah kesalahan besar. Tapi sayangnya mereka tidak tahu kalau hal ini sudah diketahui oleh Ortel. Pada suatu hari, di bulan Oktober 1939, Ortel yang sudah bertahun-tahun hidup sebagai mata-mata akhirnya menyudahi petualangannya. Hari itu, ia menutup tokonya lebih awal dari biasanya dan bergegas pulang ke rumah. Dengan sebuah pemancar radio bergelombang pendek di genggamannya, meluncurlah dari mulutnya semua rahasia yang ia ketahui tentang Scapa Flow. Orang yang menerima pesan itu adalah Karl Donitz. Lalu ia meneruskan informasi itu kepada Gunther Prim. Ketika kapal selam U-47 tiba di pantai timur, Pulau Pomona pada 14 Oktober 1939, Ortel memberikan sinyal cahaya yang disetujui dan naik ke kapal. Dia membawa serta lukisan Scapa Flow dan daerah aliran sungai terdekat yang sudah dibuatnya selama 12 tahun. Setelah serangan fenomenal ke Scapa Flow itu, Ortel diduga melarikan diri ke Jerman
dengan kapal selam B-06 setelah sebelumnya dijemput oleh Gunther Prins. Keberhasilan serangan Gunther Prins yang mendadak malam itu mencoreng wajah Inggris. Di London, Angkatan Laut yang sangat malu dan terhina oleh tenggelamnya Royal Oak di pangkalan armadanya sendiri, berasumsi kalau U-boat telah berhasil memporak-porandakan pertahanan mereka berkat mata-mata yang tinggal di Orkney. Akibatnya, Angkatan Laut menyalahkan intelijen Inggris, MI5, karena gagal mengendus adanya mata-mata Nazi ini sejak awal. Agen MI5 segera terjun ke lapangan. Mereka memeriksa Orkney demi menemukan mata-mata yang dimaksud oleh Angkatan Laut. Namun sayangnya, pencarian itu tidak membuahkan hasil. Kisah adanya mata-mata yang membimbing kapal selam U-47 ke pelabuhan Royal Oak muncul pertama kali dalam artikel Kurt Riess, Spionase U-boat Hitler yang diterbitkan di Saturday Evening Post pada 16 Mei 1942. Cerita ini diketahui pula dikembangkan lebih lanjut oleh Kurt Singer dalam bukunya tahun 1945. Bahkan, setelah 20 tahun kisah dari Kurt Riess versi pertama, Bernie Bengston menggambarkan kisah ini sebagai kesabaran yang luar biasa dari mata-mata Jerman dan kenaifan yang sama luar biasanya dari tetangganya Ortel di Kirkwall. Setelah Perang Dunia Kedua, Mayor Jenderal Vernon Kell, kepala MI5, menuliskan bahwa Jerman telah diberikan informasi terkini oleh mata-matanya. Angkatan Laut Inggris berpegang teguh pada anggapan bahwa Waehring adalah mata-mata yang dimaksud. Namun, sejumlah jurnalis Inggris yang menyelidiki hal tersebut pergi ke Orkney dan gagal menemukan siapapun yang pernah mengenal, apalagi melihat orang yang bernama Alfred Waehring, yang selama 12 tahun dikatakan telah menyamar di Kirkwall sebagai Albert Ortel, seorang pembuat jam dari Swiss. Jadi, apakah mata-mata Nazi yang menyamar itu memang benar-benar ada? Setelah perang usai, dilakukan pula pencarian terhadap sejumlah arsip Jerman. Hasilnya juga nihil. Tidak ditemukan bukti keberadaan orang dengan nama Albert Ortel maupun Alfred Waehring. Begitu juga dengan data tentang kapal selam yang bernama B-06. Bukti pengajuan permohonan Ortel untuk pindah kewarganegaraan Inggris pada tahun 1932 juga tidak ditemukan. Pada tahun 1976, seorang anggota kru kapal selam U-47 menegaskan bahwa tidak ada mata-mata yang terlibat dalam operasi yang menyebabkan tenggelamnya Royal Oak. Rute yang digunakan oleh kapal selam U-47 ke Scapa Flow dilakukan dengan menganalisis gambar yang mereka ambil saat pengintaian di udara. Sementara itu, beberapa ahli menyimpulkan bahwa orang seperti Waehring atau Ortel tidak tinggal di pulau tersebut seperti dugaan banyak orang. Kepala Perpustakaan Orkney dalam sebuah surat tahun 1983 mengatakan kepada sejarawan Nigel West bahwa nama Albert Ortel kemungkinan besar merupakan plesetan dari Hotel Albert yang saat itu sangat terkenal di Kirkwall.